Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Oktavia, NIM 2104020059. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dari mata kuliah pengantar manajemen. Baik, yang pertama itu sebuah organisasi, kelompok maupun perusahaan pasti membutuhkan seorang pemimpin yang membantu mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, pemimpin yang dibutuhkan pastinya memiliki jiwa kepemimpinan sebagai bagian dari manajerial. Menurut Sutrisno, kepemimpinan itu adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang pemimpin adalah orang yang harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Kepemimpinan juga merupakan sebuah bidang riset atau juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Fungsi utama seorang pemimpin adalah membantu suatu kelompok untuk belajar memutuskan dan belajar lebih efisien. Lalu ada juga beberapa tujuan dari seorang pemimpin. Tujuan dari seorang pemimpin yang pertama itu membantu terciptanya suatu iklim yang baik. Iklim sosial ini akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota di dalam kelompok. Iklim sosial ini perlu dibangun untuk membawa pengaruh yang optimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan personal terhadap individu yang diinginkan dalam suatu organisasi. Yang kedua, fungsi kepemimpinan mengambil keputusan sama dengan kelompok. Mengambil suatu keputusan tentu membutuhkan suatu hasil yang harus sesuai dengan tujuan dari sebuah organisasi. Maka diperlukan sikap yang tidak terburu-buru dan memikirkan apa akibat dan rencana selanjutnya jika ingin mengambil suatu keputusan tersebut. Pemimpin dan para anggota lain juga bisa secara bersama-sama mengeluarkan pendapat mereka dan melakukan voting agar suatu keputusan dapat disetujui oleh semua pihak. Lalu selanjutnya tujuan dari kepemimpinan yang ketiga, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Dengan adanya prosedur kerja ini, dapat membantu para anggotanya untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan lebih tertata dan teratur. Mereka juga tidak akan kebingungan akan apa langkah selanjutnya yang akan mereka buat. Dan membuat suatu organisasi juga mencapai suatu tujuannya dengan cepat. Lalu yang keempat, tujuan pemimpin juga untuk membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Pemimpin dapat mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan dan menciptakan segala sesuatu agar berjalan lancar secara bersamaan. Lanjut, tujuan kepemimpinan yang kelima, memberi kesempatan pada kelompok organisasi untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin bisa memberi kesempatan pada anggotanya untuk memperbaiki sesuatu yang salah atau gagal dari sebelumnya, sehingga yang para anggotanya itu bisa belajar dari suatu kesalahan, lalu mereka bisa memperbaikinya. Lalu selanjutnya fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi. Yang pertama itu fungsinya itu pemimpin bisa memberi perintah atau tugas kepada anggotanya, di mana perintahnya itu harus bersifat jelas, yaitu mencapai tujuan organisasi, agar para anggotanya juga menjalankan suatu pekerjaannya dengan baik.
Yang kedua, pemimpin juga bisa sebagai konsultasi. Maksud dari konsultasi ini, pemimpin bisa memberikan solusi pada anggotanya jika anggota tersebut sedang kebingungan atau tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, atau ambil dari suatu permasalahan yang sedang mereka hadapi. Lalu yang ketiga itu pemimpin berfungsi sebagai partisipasi. Jadi pemimpin yang baik tidak hanya sebagai pemerintah yang hanya memerintah anggotanya, tetapi ia juga ikut andil dalam mengerjakan suatu tujuan bersama dan juga bertanggung jawab sesuai dengan kompetensi dan kewajibannya. Lalu fungsi pemimpin yang keempat, pemimpin sebagai pemberi utusan. Tetapi pemimpin itu tidak bisa hanya memberi utusan secara langsung tanpa memikirkan skill dari anggotanya. Maka dari itu, seorang pemimpin harus bisa mengetahui skill dari setiap anggotanya, karena tentunya mereka mempunyai skill yang berbeda-beda. Jadi, pemimpin harus bisa memikirkan tugas mana yang cocok untuk setiap anggotanya tersebut. Lalu fungsi pemimpin yang selanjutnya, pemimpin sebagai pengendali. Tentunya suatu organisasi ini membutuhkan suatu pemimpin yang tegas dan teliti dalam memimpin organisasinya. Pemimpin harus bisa mengendalikan semua aktivitas yang dikerjakan para anggotanya dan membuat anggotanya itu menuruti dan sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya, pemimpin juga mempunyai tipe atau gaya dalam memimpin suatu organisasi. Tetapi dalam menjalankan tugasnya ini, pemimpin tidak hanya menggunakan satu gaya saja, tetapi bisa 2 atau lebih gaya yang diikuti karena sesuai dengan keadaan atau masalah dari organisasi tersebut. Yang pertama itu gaya demokratis. Dengan mengadopsi gaya demokratis ini, seorang pemimpin bisa menjadikan anggota timnya sebagai bagian untuk mengambil suatu keputusan. Lalu kedua, gaya autokratis, yaitu pemimpin yang memutuskan segala sesuatunya sendiri tanpa meminta pertimbangan dari anggota organisasi. Biasanya gaya autokratis ini dia harus memutuskan secara cepat. Lalu yang ketiga ini gaya transformasional, yaitu pemimpin yang ingin perubahan, yaitu bisa dilakukan dengan perubahan kebudayaan, perusahaan, membalikkan keadaan, dan mencapai tujuan yang maksimal. Lalu yang keempat, gaya transaksional, yaitu gaya kepemimpinan yang tidak melakukan perubahan. Ia akan melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan yang semestinya, yang telah ditetapkan dan hanya fokus pada tujuan yang jangka pendek. Lalu yang kelima, gaya kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin akan meminta anggotanya untuk membantu memimpin organisasi. Gaya ini perusahaan itu cenderungnya datar, dan anggota timnya itu bingung antara siapa yang akan membuat keputusan akhir atau mengeluh tentang kekurangan atau kesalahan suatu organisasi. Jadi dia bingung mau berkonsultasi dengan siapa gitu. Lalu selanjutnya ini ciri umum dari pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin baru dalam organisasinya. Pemimpin yang berhasil juga dapat menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks, disertai dengan kreativitas. Pemimpin yang berhasil juga pemimpin yang dapat bertransformasi, yaitu pemimpin yang mampu menginspirasi, memiliki solusi yang kreatif, dan mampu memenuhi kebutuhan organisasi. Skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu pemimpin harus pintar berkomunikasi. Sebagai pemimpin pasti kita akan bicara dengan banyak orang, bukan hanya bicara tapi berkomunikasi dan memahami apa yang dibicarakan oleh lawan yang kita bicara dengan cepat. Selain itu, sebagai pemimpin juga harus bisa mempengaruhi orang lain
atau klien kita, salah satunya dengan cara berkomunikasi. Yang kedua itu mengambil keputusan. Mengambil keputusan bukan hal yang mudah, karena keputusan ini bisa melukai orang lain dan diri sendiri jika tidak diputuskan dengan baik. Oleh karena itu, ada banyak sekali risiko yang harus diperhatikan sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, pemimpin juga harus mempunyai manajemen yang baik. Seorang pemimpin juga harus bisa mengalokasikan pekerjaan dengan adil dan sesuai dengan kemampuan anggota tim agar tujuan dari organisasi ini dapat tercapai. Yang keempat, pemimpin juga harus dapat menyelesaikan masalah. Seorang pemimpin akan dapat menjadi pemecah masalah yang tengah terjadi. Ini tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga membutuhkan kemampuan berpikir yang tinggi agar solusi yang diambil memiliki risiko yang paling minim. Lalu, selanjutnya pemimpin juga harus dapat bernegosiasi. Negosiator yang sukses itu adalah yang tetap adil dan memperhatikan keinginan lawan bicaranya sambil mendorong apa yang mereka inginkan. Dengan bernegosiasi ini, seorang pemimpin dapat membujuk orang lain dan mempengaruhi mereka untuk melakukan apa yang menjadi tujuannya, bahkan tanpa lawan bicaranya itu sadari sebelumnya. Lalu keenam, pemimpin itu bisa menginspirasi. Pemimpin yang hebat itu melahirkan pengikut yang siap untuk menjadi pemimpin seperti apa yang menjadi inspirasinya. Menjalankan sebuah organisasi membutuhkan kemampuan untuk bisa menginspirasi banyak orang. Seorang pemimpin harus mampu meyakinkan orang-orang di sekitarnya akan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan melakukan suatu hal yang baik, yang menginspirasi banyak orang untuk bergerak. Lalu selanjutnya ada pula tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin. Biasanya itu yang pertama itu kegagalan dalam berkomunikasi. Ini yang sering terjadi. Komunikasi ini efektif sangat sulit karena dibutuhkan komitmen. Seorang pemimpin harus membangun komunikasi yang efektif sebagai prioritas dan perlu adanya kedisiplinan, kejelasan pesan, dan kemauan untuk menjaga sistem komunikasi itu setiap harinya. Misalnya, seorang pemimpin itu harus menyusun sebuah visi dan membujuk agar timnya setuju dengan visinya tersebut. Maka ia juga harus menghubungkan tiap individu dalam perusahaan dan menginspirasi mereka. Yang kedua, kurang akuntabilitas. Dalam suatu organisasi, apabila ada pekerjaan besar yang gagal dikerjakan dan beberapa ide tidak berjalan dengan lancar, maka bisa dikatakan pemimpin itu kurang memiliki akuntabilitas. Oleh karena itu, pemimpin memerlukan sebuah papan pencatatan kinerja yang bisa memonitor hasil kerja yang ia inginkan. Lalu, yang ketiga, tantangan yang dihadapi pemimpin itu yaitu segan untuk melakukan pemecatan. Ini adalah kelemahan dari seorang pemimpin yang masih menggunakan pandangan subjektif. Seperti segan untuk melakukan pemecatan pada anggota yang memiliki ikatan dalam keluarga, karena dengan adanya ikatan tersebut, anggota terkadang suka bermalas-malasan dan semena-mena terhadap pekerjaan yang mereka lakukan karena ia tahu bahwa ia tidak akan dipecat atau karena ia punya koneksi. Sebagai pemimpin itu carilah makanya orang yang mau bekerja untuk keberhasilan perusahaan dan bukan orang yang memberatkan anggota timnya. Yang keempat, tantangan yang dihadapinya yaitu kurangnya visi yang jelas. Seringkali anggota itu tidak tahu apa arti dari visi perusahaan. Mereka hanya menganggap itu hanya sebagai uraian kata tanpa makna yang jelas. Seorang pemimpin itu harus bisa membuat semangat karyawan dan membuat mereka bekerja keras dan berbuat baik, meski tidak ada yang melihat. Karena semata-mata mereka hanya mengetahui visi mereka secara bersama-sama.
Lalu yang kelima itu tidak bisa menyusun budaya organisasi yang kuat. Seorang pemimpin harus mampu menyusun budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi menjadi sebuah keuntungan kompetitif yang dapat menarik perhatian dan mendatangkan hasil yang baik. Selanjutnya itu sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu seorang pemimpin harus mempunyai integritas, pengetahuan, keberanian, kebijaksanaan, dapat percaya, dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Semua itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar anggota maupun klien itu mereka dapat mempercayakan kita sebagai seorang pemimpin. Teori kepemimpinan transformasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gaya kepemimpinan itu salah satunya itu gaya transformasional. Tipe kepemimpinan ini adalah tipe kepemimpinan yang diharapkan di masa depan, yaitu gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memberdayakan individu, kelompok, dan organisasi dengan cara mentransformasi paradigma dan nilai-nilai organisasi menuju kemandirian. Gaya kepemimpinan transformasional ini adalah suatu konsep yang menggambarkan bagaimana beberapa individu dapat memiliki dampak tertentu sehingga mereka mampu mengubah organisasi dan mempengaruhi budaya organisasinya. Gaya kepemimpinan ini dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka yang mengikutinya. Lalu selanjutnya itu ada 4 aspek kepemimpinan transformasional, yaitu karisma. Yang pertama itu karisma, yang kedua stimulasi intelektual, lalu yang ketiga perhatian individu, yang keempat baru motivasi. Yang pertama itu kami bahas karisma. Menurut Bass tahun 1959, karisma ini berarti memiliki keyakinan diri yang kuat, selalu hadir di saat-saat yang sulit, memegang teguh nilai-nilai moral, menumbuhkan kebanggaan pada pengikutnya yang bervisi jelas dan langkah-langkahnya selalu mempunyai tujuan yang pasti dan agar bawahan itu mau mengikutinya secara sukarela. Ia menempatkan dirinya itu sebagai tauladan bagi para pengikutnya tersebut. Lalu yang kedua itu stimulasi intelektual. Menurut Bass juga pada tahun 1994, stimulasi intelektual adalah suatu proses yang dilakukan pimpinan untuk meningkatkan kesadaran kebawahan terhadap masalah, mengenalkan cara pemecahan secara cerdik, rasional, dan hati-hati, sehingga bawahan mampu berpikir tentang masalah dengan cara baru dan menghasilkan pemecahan yang kreatif. Lalu yang ketiga, perhatian individu. Pemimpin itu selalu memberikan perhatian pada persoalan yang dihadapi, mengerti kebutuhan para anggota organisasi, serta turut membantu memecahkan persoalan dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu yang keempat, aspeknya itu memotivasi, inspirational, motivation. Pemimpin memberi penjelasan mengenai gagasan dan pandangan kerjanya melalui contoh pengalamannya, agar bawahan dapat memperoleh gambaran nilai-nilai yang positif dan perilaku yang tepat. Gambaran tersebut dapat membantu bawahan memahami makna dan manfaat dari tugas-tugas yang dijalaninya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.